Saya bersama Pak Bupati Buol dan Pak Rektor, juga Pak Prof. Ya, kerjasama penandatanganan kerjasama MOU dan hibah ya. Terima kasih Pak Rektor, Pak Bupati. Terima kasih. Kerjasama dan naskah perjanjian hibah daerah antara pemerintah daerah Kabupaten Buol dan Universitas Tadulako pada sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Semoga memberikan manfaat dan berkah bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu, boleh mejanya diangkat dulu? Oke. Bersama warek-warek ketusnya. Satu dua, sekali lagi 1 2. Semangat. Buat hebat. Semangat Ya, 1 2, sekali lagi Pak. Penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah daerah Kabupaten Buol dengan Universitas Tadulako. Kami undang dengan hormat Bapak Rektor dan Bapak Bupati. Baik, Siap Pak, 1 2, sekali lagi Pak. saling menyerahkan. Ya, kamera apa lagi Pak, 1 2. Penyerahan Pak Bupati izin tetap di tempat. Selanjutnya penyerahan cindera mata kenang-kenangan Sekali lagi Pak. pada Pak Bupati. Ya, Pak Rektor, Pak Bupati, mohon berkenan kita tetap di tempat untuk selanjutnya. Ya, untuk dengan Universitas Tadulako dalam hal ini Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Buol. Disaksikan oleh Rektor dan Bapak Bupati. Pak. Ya. Oke, selamat kamera 1 2, sekali lagi Pak. Penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah antara pemerintah daerah Kabupaten Buol dengan Universitas Tadulako. Terlebih dahulu kita ambil gambar. Sama. Ya, Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat berkahnya pada sore hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah tidak kurang satu apapun, dapat berkumpul bersama di ruang Rektor Universitas Tadulako dalam rangka mengikuti acara penandatanganan kesepakatan bersama perjanjian kerjasama dan naskah perjanjian hibah daerah antara pemerintah daerah Kabupaten Buol dengan Universitas Tadulako. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita ikuti bersama penandatanganan pada kesempatan sore hari ini, terlebih dahulu kita dengarkan bersama sambutan Bupati Kabupaten Buol dengan hormat Bapak Haji Rishhar Yudi Triwibowo MM. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita sekalian. Pertama-tama alhamdulillah, segala puji dan puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang
kuasa, karena hari ini alhamdulillah sekali lagi di ruangan yang terhormat ini saya datang dalam rangka insya Allah mengukir sejarah baru untuk satu kabupaten yang atas kemudahan dari Bapak Rektor dan semua pendukung akademisi di Universitas Tadulako ini. Kedua kalinya sebagai muslim, salam dan taslim semoga tercurah kepada manusia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh keluarga yang sahabat-sahabatnya. Insyaallah mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan itu. Jadi itu bandara di Jakarta masih kecil. Tadi pagi bangun tidur sore malam saya pikir agak bisa sedikit normal atau menciut lagi. Buat Bunda dan semuanya, Pak Sekda dan jajaran yang dari Buol, Pak Nur, alhamdulillah hari ini mudah-mudahan sekali lagi Buol diberikan tempat. Amin. Kami tidak minta diskresi, tapi kami minta perhatian. Sebagai anak kecil yang di ujung utara sana dan berbatasan dengan Gorontalo, alhamdulillah perhatian itu hari ini kami dapat. Setelah beberapa waktu lalu perhatian dari Pak Gubernur, orang tua kami di Sulawesi Tengah, lagi-lagi kali ini kami dapatkan perhatian dari orang tua kami kampus yang insya Allah mudah-mudahan kita doakan sama-sama di zamannya Pak Rektor kita yang di-backup oleh Bunda dan Kanda semua, mudah-mudahan menjadi universitas internasional. Amin, amin Bapak. Maka selayaknya lah menuju sebuah kampus internasional membutuhkan kaki-kaki dan tangan di daerah-daerah. Buol menjadi perpanjangan kampus UNTAD yang ketiga. Kami doakan mudah-mudahan penguasa bukan hanya Sulawesi Tengah untuk pendidikan, tetapi bisa menginternasional. Saya yakin mudah-mudahan karena Jakarta ini jumlah penduduknya ada 9 juta lebih, APBD-nya 80 triliun setahun, PAD-nya 90 triliun setahun. Jika ke depan bersinergi segala kekuatan kami di Buol hanya mampu mendoakan Pak Rektor, mudah-mudahan UNTAD bisa buka di Jakarta. Jika saja Unhas kemudian memanjangkan legasinya sampai ke Sulawesi Tengah, dan UNTAD kita ini adalah sejarah dari pembentukan PSDKU Unhas. Mudah-mudahan nanti UNTAD kita juga membuat sejarah baru, bisa munculkan PSDKU di tempat lain dan betul-betul menginternasionalisasi orang-orang sultan yang ada di atas tanah Ponggogul bisa sampai ke Indonesia. Itu harapan dan doa kami semuanya. Sekali lagi Pak Rektor, saya terima kasih banyak mewakili warga masyarakat Kabupaten Buol. Apa yang kami idam-idamkan dan kami cita-citakan sejak 25 tahun lalu pendirian kabupaten, kami mau di tempat kami juga ada kampus perpanjangan atau kampus yang betul-betul tidak hanya memperhatikan kuantitas. Karena hari ini ada 3 atau 4 kampus, kampusnya swasta semua, bisa saya bilang ada UNTAD, bisa memenuhi unsur-unsur lainnya, dan kita bisa berkiblat dari Buol melihat UNTAD di Sulawesi Tengah Palu, dan mudah-mudahan mendoakan UNTAD Palu tapi jadi UNTAD Jakarta, mudah-mudahan bisa jadi UNTAD Malaysia, UNTAD lain-lainnya di seluruh negeri. Insyaallah amin. Demikian Pak Rektor dan Bapak Ibu semua yang saya hormati, sekali lagi salam cinta dari kami, salam cinta Kopo Nuku dari Buol. Mudah-mudahan hari ini penandatanganan berlanjut, penandatanganan kerja bersama berlanjut menjadi catatan sejarah dan menjadi amaliyah kebaikan bagi kita sekalian. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Dihormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan Rektor Universitas Tadulako yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Ahmad SDMT Ibu ASEAN Engineering. Kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera. Alhamdulillah, wa syukurillah wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas anugerah kesehatan dan kesempatan kepada kita sekalian, sehingga di hari yang berbahagia
bisa bersilaturahim. Ini utamanya bersilaturahim. Bersilaturahim itu membuka pintu rezeki. Amin. Insya Allah mendatangkan rezeki juga. Pada hari ini bersama-sama dan seluruh hadir, salawat dan salam juga kita aturkan kehadiran Tuhan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian. Yang kami hormati dan banggakan, ini adinda saya ketemunya sudah sering ini. Pak Bupati kita dari Kabupaten Muaro, dengan hormat kami sebut namanya Pak Haji Risyayudi Triwibowo FM yang hadir bersama kita. Kemudian Pak Dadang SMH selaku Sekda Pemerintah dari Kabupaten Muaro, selamat datang Pak. Kemudian rombongan lain Dr. Andos Bani Kasim MM, ya, selaku Asisten Pemerintah Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro. Kemudian juga Pak Adwang Ngasang SH, ya, bersama-sama hadir. Terima kasih Pak. Selaku Kabak Hukum Sekda Kabupaten Muaro, serta tim kerja sama bagian pemerintah yang kemarin sudah sering berkomunikasi dengan kita. Pada kesempatan ini, sebelumnya Pak Bupati, saya mau perkenalkan juga squad saya yang hadir, biar ketahuan semua ini. Mulai dari ujung, ya. Ibu ladies first. Ya, teman sudah sering berkomunikasi. Ya, jangan bilang sering berhubungan, sering berkomunikasi. Ibu Dr. Ayen Chua selaku Wakil Rektor Bidang Pengembangan dan Kerjasama, Perencanaan dan Kerjasama. Di samping beliau ada Dr. Jamaluddin selaku Dekan Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ya, FIP. Di sebelah beliau ada Prof. Mayoningsi selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di samping beliau ada Andi Arham PhD selaku Dekan Fakultas Teknik. Di samping beliau, tidak asing lagi, sering keliling-keliling dulu ini, Profesor Dr. Adam Malik selaku Direktur Pasca Sarjana. Di samping beliau ada Dr. Awaluddin, ya, selaku Dekan Fakultas Hukum. Samping beliau ini tidak terlalu dikenal, Profesor Zainuddin selaku Ketua Senat Akademik Universitas Tadulako. Di samping Pak Prof. Zainuddin ada Nawawi, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ya, FISIP. Di samping beliau ada Ketua Dewan Pertimbangan kita, Profesor Zainuddin Basri PhD, ya. Selanjutnya ini orang Bogor atau Tetangganya Bogor. ada Mener. Ya, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Pertanian. Di sampingnya ini orang kawai ini Pak, dekat-dekat Tetangga di Tinombo. Sumber daya Hayati Sulawesi. Kemarin yang banyak kita bahas dengan Menteri Lingkungan Hidup kemarin, ya. Sampai beliau ada Profesor Rusidi selaku Wakil Keuangan dan Umum. Di samping beliau ini pelaksana PKKMB sekarang ini. Insya Allah Profesor. Amin. Selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Di samping Pak Sekda ada Profesor Dr. Ramadan. Ini Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kesehatan Masyarakat. Stop sampai sini saja Pak. Ini Profesor Muhammad yang luar biasa, ya. Dia juga sebagai ketua kerukunan, ya. Sekjen. Ini squad yang hadir pada kesempatan ini Pak. Ketua Pak Bupati dan seluruh rombongan di dalam rangka tadi silaturahim, tanda tangannya ini kan urusan ke belakang. Makanya di belakang tadi saya bilang harus makan dulu baru kita bicara. Ada satu termin yang selalu kita bilang bahwa di mana-mana kalau dibilang buol itu bukan untuk orang lain, selalu begitu kan? Hari ini itu buol itu berbagi untuk orang lain. Mantap. Saya kira Bupati ini
determinasi. tagline. Ya kan? Bagaimana kita, saya terus terang Pak, Buol ini waktu sebelum saya menjabat apa-apa itu hampir tiap bulan, 2 bulan saya ke sana. Dari mulai pertama pembukaan, bahkan tata ruang Buol itu saya bertanya. Sampai di ujung-ujung desanya Buol itu saya sudah masuk. Iya, masih lengkap. Cuma satu jalan yang paling utama. Bahkan saya ingat betul waktu pas kejadian sempat pemukulan ketua DPR waktu itu Amran. Kejadian itu besoknya saya masuk di sana. Dilarang saya waktu itu dari Bupati. Kita kebetulan waktu itu ada proyek pendampingan untuk pemberdayaan masyarakat. Justru yang mau pukul-pukul itu dikumpul semua. Artinya waktu itu kita tidak ada kaitannya tentunya dengan usul itu. Tapi sudah bagian yang tidak terpisahkan. Kami tahu bahwa Buol sendiri mempunyai sumber daya alam yang sangat luar biasa untuk dikembangkan yang ada di sana. Nah itu pembuatan waktu itu dengan poli-poli menjadi satu kesatuan waktu itu serta berpisah. Memang jalannya sangat luar biasa waktu itu. Kalau kesana itu, kalau dapat jalan yang bagus, saya bilang kalau dapat jalan yang rusak berarti kita bilang kembali ke jalan yang benar. Ya saya kira begitu. Nah, ini tentunya setelah sekian tahun saya kira sangat berbenah mulai dari Pak Rudi ya sebelumnya, Dr. Rudi dan sebagainya sudah melakukan pembenahan. Sehingga terus terang memang Universitas Al-Azhar salah satu perguruan tinggi negeri di bawah Kementerian Saintek ini satu-satunya ya di Sulawesi Tengah dan alhamdulillah kita juga sudah terakreditasi unggul. Ya tentunya juga punya semacam kewajiban lah untuk sama-sama untuk mengembangkan daerah kita ya, termasuk memang pengembangan tentang program studi di luar kampus utama atau disebut dengan PSDKU. Selama ini kita punya kampus PSDKU yang pertama itu di Morowali itu memang dibangun 2012 ya. Itu yang sangat luar biasa, cukup lama Pak Bupati dibangun. Pada waktu itu sebenarnya kelayakan kita untuk membuka PSDKU itu belum, karena harus pertama terakreditasi unggul dulu universitasnya, kemudian prodi-prodi juga yang akan dibuka itu harus terakreditasi unggul. Artinya kalau dia unggul dianggap urusan dalam negerinya sudah selesai, baru bisa ngurus yang keluar seperti begitu. Namun sekali lagi bahwa waktu itu betul perjuangan ternyata PSDKU ini adalah memang kebutuhan yang dilakukan oleh Pemda terkait untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Sehingga betul saya sempat yang mengawal terakhir yang di 7 Una ya, sama-sama dengan Prof. Zainuddin, bahkan tim dari Jakarta datang setelah waktu itu tim dari Kabupaten Tojo Una itu menghadap ke kementerian. Jadi sifatnya biasanya kita universitas itu hanya sebagai pendukung aja, karena itu kan kebutuhan pertama-tamanya selalu dikembalikan ke pembukaan undang-undang itu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mendekatkan masyarakat itu untuk mendapatkan pendidikan. Apalagi di 2 tempat waktu itu Morowali juga dengan Tojo Una banyak yang dari kepulauan yang akan kuliah gitu kan. Jadi terkendala oleh akses dan jarak. Namun itu tadi bahwa syarat-syarat itu waktu itu kita dapat pendampingan dari Universitas Hasanuddin. Atas kepercayaan itu diberikanlah kepercayaan kepada Pemda ya sebenarnya untuk membuka. Begitu juga untuk Tojo Una kemarin. Bahkan waktu itu prodinya persyaratan 3, bahkan prodi D3 teknik sipil waktu itu ya. Itu malah diminta jangan D3 langsung diubah menjadi D1. Sementara prodi-prodi kita waktu itu belum ada yang unggul. Nah ini kebijakan dari pemerintah pusat juga pada waktu itu. Namun memang kemarin saya bersama-sama Pak Wamen ini karena dalam beberapa pelaksanaan kegiatan untuk khususnya yang PSDKU ini Pak Bupati, ini terkendala memang di urusan pembiayaan. Selalu konotasi orang nanti anggap bahwa PSDK itu miliknya UNTA, iya kan? Nah sementara kita ini sebagai bentuk pengelolaan memang perlu mendapat kebutuhan utama itu dari pemerintah daerahnya. Saya kasih contoh kemarin kita kalau kemarin ke Cirebon, lihat PSDKU-nya seperti di PSDKU Unhas ada di Jakarta, bahkan ITB punya PSDKU itu juga ada di Cirebon. Itu luar biasanya 90% dari pembiayaan PSDKU itu ditanggung oleh Pemda oleh bersangkutan. Karena apalagi kalau kita seperti di sini, PSDKU kita ini malah dia punya UKT itu malah setengah dari prodi yang ada di induknya, seperti itu sebagai bentuk layanan. Nah disinilah memang perlu ada semacam IBA atau pendampingan yang dilakukan.
kemarin dengan Pak Wamen juga satu masalah di kita kadang-kadang itu masalah penempatan untuk dosen home base yang ada di sana. Sehingga saya dengan Pak Wamen bilang, tolong Pak, pertama menyangkut masalah sistem pengelolaan. Tadi Bu Wane kita, saya barusan tadi kumpul para dekan yang untuk membicarakan sistem pengelolaan yang baik, khususnya masalah keuangan. Ini penting karena kita ini selain dari kalau mungkin fasilitasnya di sana itu oke, nggak masalah, disiapkan. Tapi urusan jarak, penempuhan ke sana kemari, ini menjadi masalah. Kemudian penempatan dosen yang home base itu tadi. Nah kalau prodi-prodi kita memang dipilih punya kecukupan, kita bisa sampaikan. Nah begitu kemarin saya sampaikan ke Wamen, kalau boleh nanti ada penerimaan khusus tenaga-tenaga CPNS atau P3K yang memang untuk PSDKU itu sendiri, sehingga mungkin bisa memanfaatkan tenaga-tenaga mungkin anak-anak daerah yang ada di sana yang sudah ada bisa. Karena pengalaman juga sama penempatan para dokter itu ya. Kalau dari Jakarta ditempatkan di sini setahun dia pasti mulai tidak keluar. Makanya Pohuwato kemarin, pemerintah Pohuwato itu punya program satu desa satu dokter ya, melalui jalur afirmasi mereka sekolahkan sampai selesai. Sampai supaya mereka jadi dokter gampang ditempatkan di masing-masing desa. Cuma terlain ada juga kendala, begitu banyak jadi dokter, setiap hari penerimaan pegawainya. Jadi dia kewalahan juga, saya mau ditaruh di mana saya dari para dokter itu sendiri. Jadi kira-kira seperti itu, makanya saya sangat berbahagia juga bahwa kedatangan Pak Bupati dan sudah memahami tentang konteks seperti ada itu, sehingga terus terang yang Tojo Una ini juga satu pertimbangan penting Pak Bupati nantinya adalah selain dari dosen, jumlah rasio mahasiswanya harus tercukupi. Ini sekarang kita di Tojo Una dan Morowali itu sudah harusnya kita tidak bisa kita tutup karena sudah tambah sedikit mahasiswanya. Kenapa? Dengan pertingkat kemampuan zaman yang ada, orang semakin punya kemampuan ekonomi bagus, anaknya dia tidak sekolahkan di situ lagi Pak. Dia akan sekolahkan ke misalnya ke Universitas Lapo, ke Indo, atau misalnya kalau ke Buol nanti awal saja dia bisa ke UNG, Gorontalo atau dan lain sebagainya. Nah kalau pencapaian rasio ini tidak tercukupi, itu bisa kita mencari aturan untuk melaksanakan kembali. Nah ini memang menjadi evaluasi kita di sekarang yang di Tojo Una dengan di di Morowali. Ya kalau kecukupan itu, ini nanti setelah kita kemarin rapat dengan para pengelola dari dekan Fakultas Teknik, dekan Fakultas Pertanian, dekan Fakultas Ekonomi, mungkin kita sudah mengundang juga ke pemerintah daerah mereka untuk ikut bersama-sama membicarakan itu Pak. Hal-hal ini memang ini komitmen ini perlu memang dibangun. Nah, apalagi kita ini tadi dengan karakteristik wilayah yang sangat jauh jangkauan pelayanannya ya. Nah, kalau saya anggap Morowali ya dengan Bual ya 11-12 lah pencapaiannya ke sana seperti itu ya. Jadi itu pada prinsipnya kita mendukung semua segi pembelajaran, tapi namun kita tetap menyesuaikan dengan peraturan ketersediaan teman-teman yang untuk menjadi dosen home base yang ada di sana. Itu khususnya di bidang terkait di bidang pengembangan pendidikan. Tentunya kerjasama kita cuma bukan hanya di bidang itu saja, akan meliputi paling tidak tridharma kita, baik pengabdian, penelitian, ya, pengembangan dan lain sebagainya, sehingga kami juga sekarang nantinya insya Allah di wisuda ini kita akan mengundang semua para bupati, kabupaten, kota untuk menginformasikan juga bahwa kalau ada apa lagi tidak usah cari tempat lain. Unpad ini sudah cukup tenaganya, sudah cukup laboratoriumnya yang bisa dikembangkan untuk kerjasama tersebut. Dan kita membuka diri, dan di era seperti sekarang ini memang kemitraan itu terasa terbaru. Kami berterima kasih sekali Pak Bupati atas kehadiran ini. Saya kira nanti ini tentu tetap kita akan terus dengan secara teknis, dengan seluruh aturan-aturan yang memungkinkan untuk bisa dibukanya, dan termasuk pemilihan pemilih untuk prodi apa misalnya. Karena akan dibuat forecasting itu tadi, sekian tahun berapa jumlah mahasiswa, dari mana sumbernya, supaya rasio pemenuhan itu harus terbaru. Memang seperti yang kita rasakan sekarang, Tojo dengan Morowali ini sudah semakin menipis jumlah mahasiswa. Bisa jadi karena mereka bukan tidak mau ke situ, sudah punya cukup kemampuan, mereka sudah mau ekspansi keluar, sehingga tidak menjadi pemilihan. Sebenarnya juga pembukaan institusi PSDKU juga ini bisa jadi kalau seperti Morowali dulu mau jadi cikal bakal untuk pembangunan institusi yang ada di sana, apakah menjadi universitas dia atau dan sebagainya, sebagai bentuk pendekatan pelayanan pendidikan dari masyarakat. Saya kira hal-hal itu setelah hari ini sebagai momentum awal kita untuk menandatangani kerjasama. Terima kasih sekali lagi, dan ini tentunya nanti kita akan sikapi
dan kita lakukan analisis yang tentunya bisa pertama aturan yang memenuhi persyaratan, selain dari itu kebutuhan yang dibutuhkan ke sana. Untuk apa ini pelaksanaan pengelolaan maupun tata kelola yang akan berjalan di sana. Dan kami juga sekarang lagi dengan kementerian tadi itu meminta modal pengelolaan PSDK ini seperti apa. Dulu kita membentuk kepanitiaan sendiri, apa ini pengelola sendiri, ternyata itu tidak ada di OTK dan bisa. Sekarang kita kembalikan ke masing-masing unit atau fakultas masing-masing, ini juga harus mendapat perhatian karena akan sama usamanya terhadap akreditasi terhadap program tersebut. Saya kira ini hal-hal yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih Pak Bupati dan seluruh rombongan. Untar siap terus untuk melaksanakan kerjasama. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi pelaksanaan kerjasama ini dan kita bisa terus melaksanakan program-program yang ada dalam rangka pengembangan, baik mensukseskan program Pak Bupati maupun Pak Gubernur juga dalam rangka peningkatan berani cerdas, berani sehat yang digunakan sekali ini. Saya kira demikian yang perlu kami sampaikan. Lebih dan kurang kita mohon maaf. Wallahu musta'an.